dahlia dikenal sebagai tanaman perdu dengan bunga cerah berwarna-warni. Tumbuhan yang berasal dari Meksiko ini masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Bagi masyarakat Bukit Tinggi, Tanah Datar dan Kabupaten Agam, bunga dahlia sudah menjadi bunga identitas daerah mereka yang beriklim sejuk. Jika biasanya dahlia dimanfaatkan sebagai penghias ruangan dan halaman, maka sejak beberapa tahun yang lalu, dahlia mulai dibudidayakan untuk diambil umbinya. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa umbi dahlia mengandung inulin, yang termasuk jenis probiotik yang baik bagi usus kita, serta berguna menurunkan tekanan darah tinggi. Untuk mendapatkan manfaat inulin dari umbi dahlia, kita bisa mengkonsumsi beberapa jenis olahannya. Stik keju, kue sagon, mie, dan juga cendol umbi dahlia menjadi alternatif cara untuk mengkonsumsi umbi dahlia. Bunga dahlia sudah menghasilkan umbi di umur 6 bulan dari masa penanaman. Semakin tua masa penanaman, maka umbi yang didapat akan semakin besar. Dengan kandungan inulinnya akan semakin baik pula. Memanen umbi dahlia tidaklah sulit. Aku hanya perlu mencongkel bagian akar dahlia yang ditanam tidak terlalu dalam. Sebelum diolah, umbi-umbi dahlia ini aku cuci bersih terlebih dahulu. Dengan menggunakan sikat, akan lebih mudah untuk memastikan semuanya bersih dari tanah dan kotoran yang melekat. Umbi ini merupakan tempat penyimpanan cadangan karbohidrat bagi dahlia yang bertekstur halus akan diolah menjadi tepung. Di toko oleh-oleh Kiniko ini, aku akan mengolah umbi dahlia menjadi cendol. Sebelum diolah menjadi tepung, kulit tipis umbi dahlia juga harus dikupas, hingga tinggal menyisihkan daging umbinya saja. Saat dicuci, biasanya ada sebagian kulit umbi yang ikut terkelupas. Tetapi untuk lebih meyakinkan tingkat kebersihannya, aku harus mengupasnya kembali dengan teliti. Untuk membuat cendol, umbi dahlia yang sudah bersih akan dikeringkan dan dihaluskan dengan cara diparut. Semua umbi diparut dengan mata parutan yang cukup besar, tetapi menghasilkan potongan umbi yang tipis. Seperti bengkuang dan mentimun, 80% umbi dahlia terdiri atas air. Untuk mendapatkan tepung, tentu saja parutan dari dahlia harus dikeringkan dengan cara di oven. Pengovenan lebih efektif dibandingkan dengan cara penjemuran di bawah matahari. Penjemuran dengan intensitas panas stabil yang berasal dari api oven akan menghasilkan tepung yang berwarna putih. Sehingga oven menjadi cara yang tepat untuk mengeringkan parutan umbi dahlia ini. Setelah 2 jam, parutan umbi dahlia sudah kering, kemudian di blender. Dengan cara di blender, penghalusan umbi kering dahlia menjadi lebih mudah. Hasil blenderan umbi dahlia ini masih harus diayak, agar tepung yang dihasilkan benar-benar halus. Setelah proses pengeringan dan dijadikan tepung, 1 kg umbi dahlia segar akan menghasilkan 100 gram tepung dahlia. Cendol menjadi salah satu jajanan yang banyak diminati oleh semua kalangan, terutama anak-anak. Warna-warni cendol semakin menarik perhatian salah satu jenis olahan ini.
Sejak 3 bulan terakhir, Ibu Rina sang pemilik toko oleh-oleh Kiniko mulai memproduksi cendol dahlia. Adonan cendol terdiri atas tepung dahlia yang ditambahkan ke dalam adonan tepung beras yang dicampur dengan kapur sirih sebagai perekat. Kapur sirih juga berguna sebagai penetralisir aroma yang dihasilkan umbi bunga dahlia. Semua bahan kemudian diaduk dan diuleni hingga tercampur dengan rata. Untuk mempercantik tampilan cendolnya, Ibu Rina biasanya menambahkan pewarna alami pada adonan cendol. Seperti pandan untuk menghasilkan warna hijau, kunyit untuk warna kuning, atau gula aren untuk warna coklat. Cetakan cendol berupa ayakan berlubang kecil. Adonan yang ditekan-tekan ke dalam ayakan dan akan keluar dari lubang ayakan dan menghasilkan cendol dengan ukuran yang seragam. Beberapa jenis makanan lain juga dapat dibuat dari tepung umbi dahlia. Salah satunya mie umbi dahlia yang dibuat oleh Ibu Rina ini. Tepung dahlia dicampurkan dengan tepung terigu, garam, telur, dan kapur sirih, serta minyak goreng. Semua bahan diadon dan diuleni hingga kalis. Selanjutnya dibagi menjadi beberapa bagian yang akan dicetak dengan mesin giling mie sederhana. Mie umbi dahlia yang telah tercetak selanjutnya direbus dengan air mendidih agar matang dan siap untuk dinikmati. Cendol dahlia dan mie lotek dahlia menjadi contoh jenis olahan makanan yang dibuat dari bahan pangan alternatif umbi dahlia. Dengan inovasi dalam hal proses pembuatannya, akan menghasilkan bahan pangan pengganti untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tepung umbi dahlia yang dicampurkan dengan bahan pembuat cendol serta mie ini menghasilkan rasa yang enak dan kaya akan manfaat zat inulin. Gula menjadi salah satu bahan kebutuhan pangan manusia yang termasuk dalam sembako atau 9 bahan pokok. Hampir dalam setiap masakan atau minuman, gula masuk menjadi penambah rasa. Di daerah Matur, Puncak Lawang, Kabupaten Agam, warganya mengusahakan tanaman tebu untuk diolah menjadi gula. Tebu yang sudah berumur setahun sudah bisa dipanen untuk menjadi bahan baku pembuatan gula. Pada masa ini, kandungan gula pada batang tebu sudah maksimal, sehingga gula yang dihasilkan sudah tergolong baik. Jika dikonsumsi dengan tidak berlebihan, tebu sangat berguna dalam proses metabolisme tubuh agar tidak kekurangan cairan. Tempat dan cara pengolahan gula milik keluarga Pak Hasan ini sudah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu dan diwariskan secara turun-temurun. Kerbau berumur 2 tahun ini membantu menggerakkan tuas yang berfungsi sebagai penggiling tebu. Aku tinggal memasukkan setiap batang tebu ke celah di antara 2 roda besi yang dirancang agar dapat memutar sesuai pergerakan kerbau. Setiap batang tebu akan digiling berulang sampai semua air gula yang terkandung terperas dengan sempurna. Saat berjalan memutar tuas, mata kerbau sengaja ditutup agar kerbau tidak merasa pusing karena berjalan memutar. Dalam sehari, kerbau akan memutar tuas penggiling tebu sebanyak 1 jam. Selanjutnya, kerbau beraktivitas di kandang seperti biasa. Pak Asnan dan keluarga setiap hari biasa memeras batang tebu sebanyak 100 batang yang akan menghasilkan 20 kg gula.
Air perasan tebu langsung dimasak untuk menghindari fermentasi yang akan terjadi jika air gula terlalu lama terkontaminasi udara luar. Satu kuali ini mampu menampung sekitar 20 liter air tebu dan akan dimasak selama 5 jam. Untuk menjadi gula, air tebu akan dimasak hingga mengental dan menyisakan gulanya saja. Tetapi karena aku akan membuat kue lapet labu dengan campuran gula tebu cair, maka sebelum mengental, gula tebu yang masih cair aku ambil untuk dicampurkan ke adonan lapet. Labu kuning menjadi salah satu bahan pangan yang biasa diolah menjadi cemilan sehari-hari masyarakat Madura. Labu yang bertekstur empuk setelah dimasak menjadi pilihan yang tepat untuk dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Tanaman yang bernama latin Cucurbitaceae kaya akan flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan yang baik bagi tubuh. Untuk dibuat lapet, labu dibelah menjadi beberapa bagian agar mudah dimasukkan ke dalam dandang kukusan. Hanya butuh waktu 20 menit. Pengukusan labu dengan uap air menjadikan labu matang tetapi tidak lembek. Labu yang sudah dikukus selanjutnya dikerok untuk memisahkan daging buah dengan kulitnya. Cara ini dirasa lebih mudah dibandingkan jika kulit labu dikupas saat masih mentah. Adonan lapet terbilang sederhana. Kelapa parut dan tepung dicampur dengan labu yang sudah dikukus. Semua bahan langsung diaduk secara merata, serta ditambahkan tepung hungkwe untuk memadatkan adonan. Adonan lapet diusahakan tidak terlalu encer agar mudah dibungkus dengan daun. Gula tebu cair yang tadi dimasak juga dicampurkan ke adonan untuk memberikan rasa manis dan legit. Adonan lapet yang sudah dibuat ini selanjutnya akan dibungkus dengan daun pisang oleh Ibu Des. Satu bagian daun berisi 1 sendok adonan lapet dan kedua sisinya dilipat dan akan dimasak dengan cara dikukus. Lebih enak gitu kan? Tidak perlu menunggu terlalu lama. Sekitar 15 menit dikukus, lapet labu kuning dengan campuran gula tebu siap untuk dinikmati. Rasa manis yang dihasilkan dari gula tebu sangatlah khas, berbeda dengan gula aren. Gula tebu ini terasa pas manisnya bagiku. Penggunaan bahan-bahan sederhana dalam makanan tradisional ini tentu saja menghasilkan rasa yang manis dan enak. Setiap daerah di Nusantara memiliki keunikan dalam cara pengolahan suatu bahan makanan. Beras ketan atau pulut menjadi salah satu bahan masakan yang banyak diolah menjadi berbagai jenis olahan pangan. Jika di beberapa daerah beras pulut bisa dibikin ketan, lemang, bahkan dodol ataupun waji, di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, beras ketan biasa dibuat menjadi badai randang. Dalam adat masyarakat Minang,
Bareh randang menjadi salah satu panganan wajib dalam acara adat atau perayaan hajatan lainnya. Untuk dapat dijadikan bareh randang, beras ketan dicuci bersih terlebih dahulu. Beras ketan yang sudah dicuci bersih selanjutnya disangrai ke dalam kuali besi. Menggunakan api yang tidak terlalu besar, beras pulut disangrai sekitar 15 menit. Lamanya penyangraian atau marandang ini tergantung dari tingkat kekeringan beras pulut. Jika setelah dicuci beras ditiriskan terlebih dahulu, maka proses penyangraian akan semakin mudah. Proses penggorengan tanpa minyak ini, beras dimasak hingga berubah warna menjadi kekuningan. Pada masa ini, beras telah matang dan siap untuk ditumbuk. Dalam bahasa Minang, bareh randang berarti beras yang dirandang atau disangrai. Untuk dijadikan makanan, beras yang disangrai akan dijadikan tepung dan selanjutnya dicampur dengan santan dan gula. Selesai disangrai, beras langsung ditumbuk menjadi tepung. Saat masih panas, maka tekstur beras pulut masih lunak sehingga mudah untuk dihaluskan. Beras ketan yang disangrai harus benar-benar kering, karena jika masih basah saat ditumbuk, akan mengeluarkan getah sehingga tepung yang dihasilkan tidak terlalu bagus. Semua beras yang sudah ditumbuk tinggal diayak hingga menghasilkan butiran tepung yang halus. Nantinya, tepung inilah yang akan dibuat menjadi bareh randang. Santan kelapa akan dijadikan campuran pada tepung beras pulut. Sekitar 10 butir kelapa menghasilkan 1 mangkok santan kental yang akan dimasak bersama gula pasir hingga matang dan berubah menjadi kecoklatan. Untuk menggumpalkan dan menyatukan tepung beras pulut, maka santan akan dimasak dengan gula pasir. Selain untuk memberikan rasa manis, gula yang dimasak dengan santan akan menyatukan semua bagian tepung sehingga dapat dibentuk menjadi kue bareh randang. Butuh sekitar 40 menit untuk memasak santan dan gula hingga matang dan mengental. Setelah didinginkan, adonan gula dan santan ini siap dicampurkan dengan tepung dan dicetak. Nek, ini tepungnya udah siap, Nek? Letak si kondol. Oh, iya, Nek. Bareh randang yang biasa disajikan dalam gelaran acara pernikahan atau sunatan biasanya memiliki bentuk dan warna yang beragam sesuai dengan acara yang akan digelar. Bahan-bahan ini diaduk, diuleni dengan tangan hingga semua bahan menyatu. Cetakan bareh randang terbuat dari bagian dari pelepah batang kelapa dan dibentuk sesuai kebutuhan. Pewarna makanan juga ditambahkan untuk mempercantik tampilan bareh randang yang berwarna dasar putih ini.
Bare Randang hari ini spesial, dibuat oleh Ibu Asni sekeluarga untuk perayaan Hari Jadi Transmedia yang ke-13. Selamat ulang tahun